Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Kali ini kita sudah masuk ke bagian kedua dari kitab Yesaya yang biasanya disebut Deutero Yesaya, yang ditulis untuk orang Israel atau Yehuda yang sudah kurang lebih barangkali 40 tahun di Babel. Mereka sudah mengalami saat-saat yang sulit lah, katakan begitu. Walaupun tentu ada kebahagiaannya, mereka sudah punya ladang sendiri, rumah sendiri, mereka sudah ada sinagoga di zaman itu sudah mulai itu. Tapi di sini suara kenabian berbicara kepada umat Tuhan yang di Babel ini, suatu katakanlah tema kita janji keselamatan. Ya, karena 70 tahun, harus 30 tahun lagi kurang lebih dia ada di sana ya untuk menggenapkan firman Tuhan. Yeremia sudah menubuatkan juga ya. Jadi firman atau suara kenabian ini memberikan penghiburan lah. Di pasal 40 dulu kita fokus ya. Bagian kedua Yesaya ini ada di pasal 40 sampai 55. Jadi kita coba pelan-pelan melihat dan mengangkatkan tema-tema dari pasal-pasal ini ya. Bagian 40, pasal 40 ini ayat 1 itu, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Saya pakai LI ya. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Ya, walaupun bukan berarti langsung di situ saat itu. Ini kan janji ya, berupa satu janji keselamatan ya. Dan bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi bagaimana caranya firman Tuhan atau suara kenabian ini memberikan janji keselamatan kepada umat Tuhan yang terbuang di Babel itu? Ada 2 poin saja kita ambilkan saat ini, tentang kemuliaan Tuhan dan tentang Sion. Karena ini Sion tetap beda ya. Israel, Yerusalem, Sion itu kayak trilogi perbedaan. Kalau Sion ini pemenang ya. Semua orang Israel itu adalah umat pilihan umat Tuhan ya. Tapi dari antara umat Tuhan, Tuhan memilih Yerusalem untuk meletakkan namanya di sana. Dan secara khusus lebih lagi bait itu di kota Daud, kota Sion ya, bukit ya. Jadi ini para pemenangnya katakanlah Sion ini, karena nanti kita melihat Sion itu pembawa kabar baik kepada kota-kota Yehuda ya. Coba dulu kita lihat yang pertama dulu, kemuliaan Tuhan dulu lah ya. Kita melihatlah kemuliaan Tuhan. Ini dalam konteks memberikan janji keselamatan kepada umat Tuhan. Ini suara kenabian berbicara soal kemuliaan Tuhan. Ya, dikatakan ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ya. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya ya. Ini dibandingkan ya dengan kemuliaan manusia. Di ayat yang ke-6 sampai ke-8 ya, kalau coba baca ayat ini. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ini sebenarnya kemuliaan Tuhan sedang dibandingkan dengan kemuliaan manusia, agar umat yang terbuang ini timbullah suatu katakanlah semangat, pengharapan ya untuk percaya kembali ya. Karena setelah mengalami pembuangan itu tentu banyak kan ya berpikir bagaimana ini ya. Janji Tuhan mengatakan dinasti Daud akan terus memerintah, tapi kita sekarang ini sudah dibuang dari tanah perjanjian ya. Dan banyak hal pergumulan ya daripada umat Tuhan yang dibuang ini. Nah, dengan mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu ya artinya ingatlah akan kemuliaan Tuhan ya.
Kalau kemuliaan manusia itu sementara aja, ya uang, jabatan atau apa, jangan bersandar ke situ. Itu hanya berlalu sebentar. Kalau ada kejadian udah hilang itu, kayak rumput ya, layu sudah. Ya hari ini ada, besok bisa hilang ya. Kalau ada terjadi sesuatu kejadian, ya itu dengan mudah sekali ya. Jangan, makanya umat Tuhan diminta untuk mengingat akan kemuliaan Tuhan itu ya. Firman Tuhan yang selama-lamanya itu ya. Firman Tuhan yang tetap ya. Nah, jadi setelah diingatkan umat Tuhan akan kemuliaan Tuhan ini, juga sebenarnya ada otoritas Tuhan juga. Nanti kita lihat dulu sebentar. Baru yang kedua, Sion secara khusus diberikan katakanlah perintah ya. Kalau ayat 9 kita lihat, hai Sion, pembawa kabar baik. Jadi Sion ini yang tadi secara umum bicara kepada umat Tuhan, kemudian secara khusus ayat 9, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, juga Yerusalem pembawa kabar baik. Itu tetap yang diutamakan Sion dulu ya, baru Sion, baru Yerusalem ya. Di ayat 9 di bagian bawah itu dikatakan, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu. Jadi bicaranya kepada kota-kota Yehuda, tapi Sion ini yang utama, yang harus bangkit lebih dahulu, katakanlah begitu ya, untuk memberitakan keselamatan atau janji keselamatan Tuhan itu ya. Nah, di bagian ini juga Tuhan berbicara otoritasnya ya, karena diingatkanlah umat Tuhan bahwa otoritas Tuhan itu. Coba lihat, perhatikan pasal 40 ayat 25 ya. Coba kita lihat ayat yang ke-25. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Ya, otoritasnya, kekuatannya, kekuasaannya disuruh di sini. Arahkan matamu ke langit, lihat. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Ya, terus kalau dipanggil, sekaliannya datang. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Jadi, kekuasaannya, otoritasnya, ya, itu dinyatakan lagi supaya umat Tuhan kembali mengingat ya bahwa Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah yang ini. Ayat 26, ayat ini sudah kita baca ya. Nah, jadi intinya atau kita apalah dulu, kita terapkanlah dulu ke dalam kondisi kita saat ini ya. Kita sudah gereja, dia tentu mendapat janji atau keselamatan ya. Sebenarnya begini. Gereja itu suatu komunitas yang mula-mula itu ya 120 orang, pencurahan Roh Kudus ya, lahirlah gereja ya, suatu komunitas yang mendapatkan janji Tuhan bahwa karena pencurahan roh yang awal itu, gereja mula-mula itu yang di Pantekosta itu masih arabon, artinya DP, down payment. Kalau dalam surat Efesus itu jelas itu pasal 1 di bagian terakhir itu bahwa pencurahan atau materai roh itu adalah arabon, istilah Yunani itu hanya DP. Nanti Tuhan janji akan mencurahkan lagi rohnya, tapi kepada jiwa-jiwa yang sudah matang. Karena gereja selama sepanjang perjalanan 2000 tahun ini sudah jatuh akhirnya gereja, kita tahu kan. Dan Tuhan memanggil para pemenang di antara orang-orang ini. Tiap zaman itu ada para pemenangnya. Dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 itu jelas para pemenang itu orang-orang yang tidak ambil bagian dalam kejatuhan gereja. Pada waktu itu ada 3 ajaran di situ ya. Wahyu pasal 2 pasal 3 itu zaman Rasul Yohanes itu sudah jatuh gereja itu ya. 7 gereja di Asia kecil ya udah jatuh di situ, makanya dipanggil para pemenangnya. Dan orang-orang pemenang ini bukan orang-orang hebat ya dalam dunia kekristenan, tapi orang-orang biasa yang tidak ambil bagian dalam ajaran Ijabel, perampasan otoritas, merampas otoritas Tuhan. Dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Padahal Yesus sudah bilang jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Dia bangun hierarki ya. Hierarki itu jenjang, artinya otoritas yang didelegasikan ke bawah-bawah begitu. Tapi yang paling tinggi ya di atas tentunya. Otoritas manusia itu yang diatur sedemikian. Itu hierarki ya. Jenjang ya. Ini Jabel nih. Kemudian Bileam, dagang. Ya tentu kalau organisasi ya pasti dagang ya kan, untuk mendapatkan uang. Karena yang ditarik itu dari jemaatnya bukan orangnya aja, tapi uangnya apa semua dengan ajaran macam-macam. Perpuluhan, buah sulung, janji iman, macam-macam. Kemudian Nikolaus, ditaklukkanlah kaum awam, sehingga kaum awam itu menjadi takut.
katakanlah menjadi ngeri kalau ngelawan pemimpinnya itu. Jangan mengganggu. Ini ada ajaran lagi penundukan diri, otoritas atau tudung rohani dan macam-macam ajaran. Sehingga jemaat itu tetap terkerangkeng dalam struktur organisasi yang dibikin oleh para pemimpin itu, ya. Nah, ini umat pilihan Tuhan tidak ambil bagian dalam kekacauan dunia Kristen yang kayak gini nih. Dia umat pilihan Tuhan orang sederhana yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Umat pilihan Tuhan mendengar suara gembala, suara Yesus, dia ikutin itu. Kristus dalam batinnya itulah kemuliaannya. Kristus dalam batinnya itulah yang memimpin dia. Ibadahnya ibadah dalam roh, mengikuti pimpinan itu. Ya, lain nanti yang di sini ya, dalam sistem ini lain lagi. Jadi gereja ketika sudah jatuh, tapi Tuhan janji. Yesus bilang, maka engkau akan melakukan perbuatan yang lebih besar dari yang kuperbuat. Kapan? Kalau sepanjang sejarah ini ya belum, sejarah gereja belum ada orang yang bisa berbuat lebih dari yang Yesus buat kan. Tapi nanti ada pencurahan roh akhir zaman. Kalau orang Kristen biasa bilang begitu. Sebenarnya kalau kita ikutin itu pola daripada hari raya Israel, Paskah itu kedatangan Tuhan yang pertama ketika Yesus datang sebagai anak domba Paskah. Nah, Pentekosta itu kedatangan Tuhan dalam bentuk pencurahan Roh Kudus ya, yang Arabon ya. Nanti pondok daun, ini dia terjadi pencurahan roh yang tak terbatas, full ya. Diterima oleh orang-orang yang sudah disiapkan Tuhan tiap zaman itu, para pemenangnya, orang-orang sederhana aja. Menerima pencurahan roh dalam arti juga mendapatkan tubuh yang baru seperti Yesus dan melayanilah di bumi ini. Ya. Jadi dalam perjalanan gereja yang udah 2000 tahun ini, ya, ketika gereja, bahkan gereja sempat dikatakan masuk dalam zaman kegelapan setelah hierarki itu tahun abad keempat, abad kelima ke abad keenam, nah Katolik itu sudah settle, masuk lagi itu. Kurang lebih 1000 tahun itu masuk gereja ke dalam abad kegelapan. Sebelum nanti tahun 1517 Martin Luther mulai ya, bukan berarti Martin Luther seluruhnya dipulihkan, enggak. Mulai terus begitu. Nah, janji keselamatan ini katakanlah kepada gereja itu di sini dikuatkan, ingat kemuliaan Tuhan, ingat Hai Sion, para pemenang, untuk kabarkan itu, ya. Nah, kita sebagai para pemenang oleh anugerah Tuhan kabarkan bahwa akan ada keselamatan yang full, ya. Keselamatan, bahkan di sini kan kemuliaan Tuhan itu semua manusia akan melihat. Di sini dikatakan ayat yang 40 tadi kita baca, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat. Ini kalau saya analogikan atau saya aplikasikan ke dalam Roma pasal 8 19-21 itu, ini cocok. Karena di akhir zaman itulah terjadi pencurahan roh yang yang full kepada umat pilihannya. Disitulah tampil putra-putra Elohim dalam kemuliaan. Seluruh makhluk itu menantikan itu. Saudara bisa baca Roma 8 ayat 19-21 itu. Seluruh umat manusia menantikan saat di mana putra-putra Elohim, para pemenang yang sederhana ini, umat pilihan Tuhan, bukan hanya dipanggil tapi dipanggil di pilihan setia. Ini dinyatakan di muka bumi, dinyatakan kepada seluruh makhluk. Dan nanti seluruh makhluk itu akan dimerdekakan masuk ke dalam kemuliaan putra-putra Elohim ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di sini. Keselamatan itu soal kemuliaan Tuhan ini. Ya, karena memang kan upah dosa tuh manusia telah berdosa hilang kemuliaan atau berkuranglah kadang kemuliaan Tuhan. Nanti dipulihkan. Ya. Tapi Sion ini dulu yang akan memberitakan kabar itu. Ya, dikatakan di sini, Hai Sion, pembawa kabar baik. Nah, ini dia, Sion ini tim umat pilihan Tuhan yang pemenang, orang-orang sederhana yang akan mengalami nanti pencurahan roh akhir zaman, pondok daun, untuk memulihkan segala sesuatu, ya. Nah, saya mau menutup dulu ini mengenai otoritas Tuhan ini, ya. Banyak orang berpikir keselamatan itu tergantung kehendak bebas manusia, karena dalam Timotius ada Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan semua manusia. Yesus juga berkata dalam Yohanes 12 ayat 32 bahwa kalau aku nanti ditinggikan, nanti mati bangkit duduk sebelah kanan Bapa, aku akan tarik semua orang
datang kepadaku semua, ya. Nah, banyak orang pikirkan ya Tuhan mau, tapi itu tergantung respon orang. Nah, ini kan, itu artinya apa, saudaraku? Artinya kehendak manusia itu bisa melawan kehendak Tuhan, kan gitu. Iya kan? Tuhan berkehendak semua manusia diselamatkan, ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, semua Yesus mati untuk dunia ini. Ya. Terus orang-orang bilang, ya itu tergantung nanti. Keselamatan itu ditawarkan memang. Tapi kalau dia nolak, padahal kenyataannya di dunia ini banyak orang nggak pernah dengar nama Yesus satu kali pun nggak dengar. Tapi katakan pokoknya kalau udah nggak ini habislah. Ya. Tergantung manusia lah, kira-kira begitu. Ini ajaran nih bagi saya ini memuliakan manusia. Kayaknya manusia itu hebat banget ya. Karena manusia itu udah jatuh dalam dosa, ya, dan sudah bagaimana punya kehendak lagi, bisa nolak kehendak Tuhan lagi, ya. Jadi saya mau katakan di sini satu kalimat ini ya. Coba renungkan dulu ini ya. Keselamatan itu bukan soal kehendak bebas. Enggak ada kehendak bebas memang, ya. Manusia Adam jatuh pun bukan karena kehendaknya. Itu jelas Roma pasal 8 19:21 dibilang. Seluruh makhluk ditaklukkan ke dalam kesia-siaan alam kejatuhan, alam maut ini bukan oleh kehendak makhluk itu, bukan oleh kehendak Adam juga. Itu adalah cara Bapa untuk memproses manusia dengan dua pohon itu, pohon maut dengan pohon kehidupan. Supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan dia. Nggak ada kehendak bebas. Di Taman Eden pun tidak ada kehendak bebas. Apalagi setelah manusia sudah masuk jatuh ke dalam alam maut ini, mati dalam dosa, mana mungkin lagi bicara kehendak bebas di situ. Jadi keselamatan itu soal otoritas, ya. Coba dulu saya baca dulu satu bagian dua apa. Kayaknya Roma dengan Korintus lah. Dua bagian aja lah untuk nanti kita bisa melihat ini ya. Di surat Roma dulu lah. Ini saya pakai ILT. Barangkali perlu juga nanti dipakai yang LAI. Kita lihat. Roma pasal 5 ini ya. Ayat 18. Oleh karena itu kemudian, atau saya baca dulu yang LAI lah ya. Supaya barangkali karena kita terbiasa memakai LAI. Roma pasal 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Itu ada maksudnya. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, maksudnya Yesus. Semua juga orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19 kesimpulannya. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu Adam itu ya, jatuh semua menjadi orang berdosa. Kemudian, demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus itu, semua orang menjadi orang benar. Hanya dalam surat Korintus itu ada urutannya. Coba 1 Korintus 15 ini ya. Jadi keselamatan bukan soal saya mau nerima atau saya menolak. Karena Yesus sudah bilang tak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa nggak memberikan kasih karunia kepada dia. Itu jelas Yesus bilang. Jadi kalau saudara dan saya ada atau orang ada datang kepada Yesus itu bukan karena orang itu milih Yesus. Yesus juga bukan kamu yang pilih. Aku yang pilih kamu. Jadi kita harus tempatkan dulu manusia pada posisi mati lah istilahnya ya. Jangan bicara soal kehendak bebas lagi. Bagi orang mati. Sudah tahu kan orang mati itu tinggal geletak gitu. Jangankan kehendak bebas ya. Apapun diajak ngomong pun apapun nggak bisa. Nggak bisa lagi dengar. Nggak bisa lagi apapun ya. Begitulah kondisi manusia yang mati dalam dosa ya. Kalau jelas 1 Korintus 15 ya. Dikatakan di sini tiap ayat yang ini sebenarnya 1 Korintus 15 boleh suruh baca nanti ayat ke-20 sampai nanti yang Bapa menjadi semua dalam semua itu musuh terakhir itu maut dikalahkan ya. Perhatikan ini di ayat yang ke-30 ya. Oh, dia ayat di sini ya. Coba dulu saya baca dulu ya ayat 20 dari mulai ayat 21 lah. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, maut itu Adam itu datang karena dia. Demikian juga kebangkitan orang mati, ini konteksnya bicara kebangkitan orang mati nih. Kita mendapat tubuh baru itu, maksud kebangkitan orang mati itu artinya mendapat tubuh baru. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi ayat 23, tiap-tiap orang menurut urutannya. Yang pertama Kristus dulu bangkit, mendapat tubuh baru dia, Yesus itu ya.
Kemudian ketika pencurahan yang di sini, yang dia dibilang di Roma pasal 8 itu, kita kemudian tiba yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, ayatnya 23. Baru kemudian berurutan dari tim ini, Sion katakanlah ini, barulah berurut-urut semua manusia. Sampai dikatakan musuh yang terakhir, ya, ayat 26. Kalau namanya yang udah terakhir yang udah dikalahkan musuhnya, ya udah habis, nggak ada lagi. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut ini adalah upah dosa, bukan neraka kekal. Upah dosa itu kata Agustinus itu. Ngawur itu. Upah dosa itu maut. Ya, suatu jenis hidup yang dikuasai iblis. Itulah upah dosa. Dan dikatakan di sini maut dikalahkan nanti musuh terakhir ini, ya. Sehingga nggak ada lagi lah sisa-sisa bekas dosa di alam semesta ini. Dipulihkan total sehingga Bapa dikatakan di sini semua dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan kemuliaannya itu di dalam semua manusia dan oleh semua manusia. Di dalam semua ciptaan dan oleh semua ciptaan. Kemuliaan Bapa itu. Karena ini keselamatan kan soal kemuliaan, soal otoritas Tuhan. Jadi sekali lagi ya, semua manusia akan diselamatkan, pasti. Karena Yesus bilang begitu. Dan juga karena kita semua itu manusia jatuh dalam alam maut itu bukan karena dia berbuat begitu. Karena satu orang. Ada Adam. Setelah itu karena satu orang lagi yang benar, semuanya akan dibenarkan. Hanya ada urutannya. Kalau dalam 1 Korintus 15 disebut urutan kebangkitan itu. Ya, ini sih jelas ini sebenarnya yang begini nih ya, jelas ya. Keselamatan soal otoritas. Siapa yang berotoritas? Itu yang bisa menyelamatkan. Yesus bilang, segala otoritas surga di bumi, apalagi di bawah bumi, itu sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Ya. Dan dia bilang, kalau aku nanti sudah duduk sebelah kanan Bapa, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Alkitab bilang setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pasti itu, tapi siapa yang mengerjakannya itu? Karena Kisah Rasul 3:21 juga mengatakan Yesus harus duduk sebelah kanan Bapa sampai pemulihan segala sesuatu. Siapa yang mengerjakannya ini? Ya tim Yesus itu, Sion itu, pembawa kabar baik ini. Para pemenang tiap zaman itu kumpul nanti di situ, tampil ya. Ya, wah ini luar biasa. Saat yang dinanti-nantikan, bahkan seluruh makhluk sebenarnya menanti-nantikan saat itu. Walaupun seluruh makhluk tidak ngerti, tapi dia mengeluhkan. Seluruh makhluk ini mengeluh karena kehidupan dalam alam maut ini, dalam alam kesia-siaan kalau istilah pengkhotbah. Ini alam kesia-siaan ini mau kaya susah, mau miskin lebih susah lagi, sia-sia, mau pintar mati juga, mau bego mati juga, ya. Saudara baca deh kitab pengkhotbah itu, alam kesia-siaan itu ada sekitar 52 kali saya pernah hitung itu, kurang lebih. Istilah di bawah matahari, di bawah langit ya. Itu alam kesia-siaan. Apapun yang dikerjakan manusia di situ semua sia-sia kesimpulannya. Nggak ada gunanya, mau pintar juga nggak ada gunanya, bego lebih nggak ada gunanya lagi. Pokoknya nggak ada gunanya lah, ya. Mau berhikmat kek, mau nggak, ya udah semuanya nggak ada gunanya. Banyak belajar pun menyusahkan badan dan sebagainya. Seluruh makhluk mengeluh, ya. Saat nanti ada kemerdekaan itu, semua soal sudah jatuh ke dalam alam perbudakan ini. Tapi nanti oleh putra-putra Elohim, oleh tim Sion ini ya, seluruh makhluk, seluruh ciptaan akan dimerdekakan. Atau baca aja deh kali ya ayatnya ini sebagai penutup kali ya. Karena ini ayat ini sangat luar biasa ya, karena ini jarang dibaca lagi. Orang kalau bicara keselamatan ya, pasti justification by faith, pembenaran karena iman. Sanctification by faith juga agak udah mulai kurang dibicarakan. Yang paling nggak hampir di kali ini glorification by faith. Padahal surat Roma ini membeberkan trilogi keselamatan ini. Ya. Pembenaran karena iman, pengudusan karena iman, satu lagi nih. Ini di pasal ini yang kita baca nih, konteksnya di pasal 8 ini, itu adalah glorification by faith, pemuliaan karena iman. Keselamatan itu kita nggak hanya dibenarkan oleh iman saja, nggak juga dikuduskan oleh iman saja, tapi dimuliakan oleh karena iman. Apa artinya dimuliakan? Mendapatkan tubuh baru. Ini dia yang dibilang disebutkan pasal 8 ini. Nah ini nggak dibicarakan lagi. Padahal ini justru puncak keselamatannya. Kalau hanya justification by faith, wah itu baru sepertiga. Kalau cuma pengudusan, itu baru 2/3. Satu lagi ini. Mari kita baca dulu Roma pasal 8. Ingat ya, ini bicara pemuliaan.
Konteksnya seluruh pasal 8 itu bicara glorification. Makanya banyak bicara roh. Kemuliaan sebelum dinyatakan itu ataupun yang dinyatakan di sini. Ya. Perhatikan ini ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan inilah pemuliaan itu ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, jatuh dalam malam maut karena Adam itu. Bukan karena kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak Adam atau kehendak makhluk siapapun juga, bukan. Tapi karena kehendak dia, ini dari Tuhan ya, kehendak Tuhan yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Karena nanti ada pengharapannya bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi anak-anak Elohim ini senternya di sini, pusatnya nih. Pertama kali yang dimuliakan itu adalah anak-anak Elohim ini. Tim Sion, kalau dikatakan si pembawa kabar baik ini. Kalau kita adalah termasuk yang dipanggil, dipilih dan setia karena kasih karena Tuhan, maka kita akan ditampilkan nanti di sini nih. Untuk apa kita ditampilkan? Kita ditampilkan untuk memerdekakan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Waduh, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali ini, ya. Hai Sion, ya 9 ini ya. Pembawa kabar baik. Kita akan beritakan kabar baik bahwa perbudakan, perhambaan sudah selesai. Kayak di sinilah. Hiburkan umatku. Demikianlah firman Tuhan. Tenangkan hati Yerusalem. Serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kita juga bilang nanti kepada segala makhluk, perhambaanmu sudah berakhir. Inilah dia Sion ini. Yang jelas ini Sion ini, tim ini pastilah orang-orang yang memberitakan kabar, enggak mungkin dia beritakan neraka kekal gitu. Aduh. Itu Agustinus, Calvin, seluruh reform semua itu. Bahkan mayoritas orang Kristen taunya tuh manusia diselamatkan, yang terpilih sebagian diangkat ke sana ke surga, dievakuasi, sebagian lagi dimasukin ke neraka, selama-lamanya dibakar begitu. Itu doktrin yang mengerikan. Tapi kalau memang orang nggak dapat kasih karunia untuk menjadi tim Sion, pembawa kabar baik, ya pasti dia akan ngajarin yang begitu, ngawur. Nggak itu rencana Tuhan. Tuhan merencanakan baiklah kita menjadikan manusia, bukan sebagian manusia. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Dan itu mesti jadi. Sekali firman keluar, nggak boleh batal. Ya. Apapun prosesnya, berapa panjang pun jalannya, tetaplah firman Tuhan, ya dan amin. Pasti jadi. Ya. Jadi kalau Sion, tim Sion, ya kita inilah tim Sion. Pasti kita memberikan kabar baik. Kabar baik adalah ketika nanti pada hari Pondok Daun penggenapannya, kita ditampilkan dalam kemuliaan. Ya, mendapat tubuh baru bersama dengan Yesus. Dan Yesus bilang, engkau akan melakukan perbuatan lebih besar dari yang kubuat, kata Yesus. Disitulah kita akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada yang Yesus buat. Itu kata Yesus bilang begitu. Kita bebaskan ciptaan, kita membawa kabar baik. Makanya dia bilang, hai Sion, pembawa kabar baik, naik ke atas gunung yang tinggi. Artinya jangan diam-diam, jangan sembunyi-sembunyi, beritakan kabar baik itu. Ya, jangan beritakan upah dosa neraka kekal. Itu kabar busuk itu, ngeri itu. Wah, kabar horor itu. Ya, upah dosa neraka kekal katanya, merubah-rubah firman Tuhan. Kita bilang upah dosa maut. Dan musuh terakhir 1 Korintus 15, maut dikalahkan kok. Loh, gimana? Jangan lagi lah, tapi nggak usah saya ngomong gini lah. Karena kalau memang kita terpanggil, terpilih, dan setia mendapat kasih karunia untuk menjadi tim Sion, pasti kita akan bawakan kabar baik bahwa seluruh ciptaan perhambaanmu sudah selesai. Masuklah setiap berurut-urutan lah, masuklah seluruh makhluk, seluruh ciptaan ke dalam kemerdekaan, kemuliaan tim Sion ini, putra-putra Elohim ini. Ya. Ini luar biasa. Inilah dia tema kita, janji kelepasan ya. Dalam kasus Yesaya ya memang kelepasannya dari Babel sana. Ya. Tapi kita aplikasikan di sini kelepasan dari perbudakan dosa, perbudakan maut ya. Bukan hanya 1-2 orang. Dikatakan di sini juga jelas kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada seluruh umat manusia, ayat 5 ini. Puji Tuhan lah ya. Kita nantikanlah, tunggulah itu saat yang luar biasa yang bakal dinantikan oleh seluruh makhluk.
Haleluya. Amin.